Nah, untuk isomer posisi, maka rumus molekul sama, tapi hanya posisi dari gugusnya yang berbeda, ya. Posisi gugusnya yang berbeda. Rumus molekul sama. Jadi misalkan yang tadi CH3, CH2, CH, Cl, ya, ini namanya tadi ya 2-klorobutana. Nah, kita membuat isomer. Posisinya itu artinya nanti rumus molekulnya sama, terus jumlah kerangkanya juga sama, jumlah karbonnya sama, tapi yang berbeda di sini hanya posisi gugusnya, yaitu di sini contohnya klor. Pertama klornya di nomor 2. Nah, nanti kita ubah-ubah tempat klornya tersebut. Nah, perhatikan yang ini gugus kloronya itu ada di karbon nomor 2. Buat isomernya dengan mengubah gugus kloronya di nomor karbon nomor 1. Lalu kita namain sebagai 1-klorobutana. Ini merupakan tidak begitu susah untuk isomer dari haloalkana. Selanjutnya kita coba mengerjakan contoh soal. Tentukan jumlah isomer dari C3H7Br. Nah, ini jelas haloalkana ya, karena disisipi oleh atom dari halogen. Kita buat terlebih dahulu strukturnya. Kita udah 3. Karena isomer posisi, maka kita bikin posisi Br-nya. Kita buat di karbon nomor 1 terlebih dahulu. Selanjutnya kita beri nama ya, yaitu namanya itu adalah 1 bromo, C-nya ada 3, berarti namanya propana. Jadi 1 bromo propana. Selanjutnya kita akan membuat isomer lainnya ya, isomer posisi, artinya awalnya tadi bromonya ada di karbon nomor 1, sekarang kita ubah posisi bromonya itu di karbon nomor 2. Bisa dilihat di sini ya, bromonya di karbon nomor 2, maka namanya adalah 2-bromo propana. Apakah masih ada isomer posisi dari C3H7Br lagi selain 1-bromo propana, 2-bromo propana? Kita coba-coba dulu ya. Kita bikin nih. Bisa nggak di sini? Untuk tahu bisa enggaknya, kita bikin namanya. Namanya apa nih? Karena namanya di sini ya, penomoran dari sini kan. Maka namanya adalah 1-bromo propana. Jadi jangan terjebak, karena penomoran itu tetap dari yang karbon yang di dekat bromo gitu ya. Jadi ini sama aja dengan 1-bromo propana yang di atas tengah. Maka ini tidak perlu lagi. Maka ada berapa jumlah isomer posisi C3H7Br? Yaitu ada 2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sedikit tentang reaksi pembuatan dari haloalkana ini. Ya, untuk reaksi, kita tahu ya, reaksi ada substitusi dan adisi. Nah, untuk substitusi, kita tahu singkatnya itu untuk memahaminya itu adalah pertukaran ya. Sedangkan adisi itu ditambahkan. Itu cara saya mengingatnya. Nah, selanjutnya, haloalkana itu bisa disubstitusi oleh alkana bereaksi dengan ya halogen ya, salah satu anu halogen. Misalnya metana CH4 bereaksi dengan gas klor ya. Maka menghasilkan apa? Sesuai dengan substitusi yaitu pertukaran. Maka perhatikan di sini. Ini kalau kita tuliskan seperti ini ya. Maka apa yang terjadi? Nah, klor ini yang berdipol negatif ini dia akan menyerang karbon ya. Setelah diserang karbon, maka hidrogen akan dilepaskan. Jadi di sini Cl, H yang ini tadi akan berikatan dengan Cl yang ini. Sehingga dia bereaksi membentuk HCl. Jadilah hasil reaksi yaitu CH3Cl ditambah HCl. Nah, itulah penjelasan terkait pembuatan haloalkana dengan substitusi alkana. Nah, selanjutnya pembuatan haloalkana bisa juga dengan disubstitusi oleh alkohol. Rumus alkohol ROH, ya kan? Ditambah dengan halogen ya. Misalnya nih CH3CH2OH bereaksi dengan H
Cl ya. Nah, jadi apa nih? Cl yang berdipol negatif akan menyerang si karbon ini, lalu OH akan dilepaskan. Nanti OH-nya akan berikatan dengan hidrogen. Jadilah apa? Hasilnya adalah CH3, CH2Cl, dan H2O. Nah, selanjutnya untuk adisi, yang diadisi adalah alkena ya. Kita tahu alkena itu adalah yang rangkap ya, sedangkan alkuna itu rangkap 3, jadi alkena ini rangkap. Contohnya kita mengadisi etena dengan salah satu atom dari halogen, misalnya bromo gasnya ya. Jadi adisi ini sendiri itu cara mengingat gampangnya itu selain ditambahkan dia juga dari rangkap menjadi tunggal ya. Karena apa? Br ini akan menyerang karbon ini dan Br satunya akan menyerang karbon ini, sehingga yang ikatan pi tadi atau rangkap tadi akan menjadi ikatan tunggal. Jadilah CH2Br karena udah ditambahkan sehingga maka jadi tunggal. Ini kan CH2Br. Ya. Maka dari rangkap menjadi tunggal. Nah, oke, kita akan masuk ke reaksi dari haloalkana itu ya. Jadi reaksi haloalkana pertama, haloalkana itu direaksikan dengan logam magnesium ya. Contohnya ini 1 bromoetana direaksikan dengan magnesium, maka nanti akan membentuk disebut nanti senyawa Grignard ya, yaitu CH3, CH2, MgBr. Nah, jadi senyawa ini disebut senyawa Grignard, yaitu ya senyawa hasil dari magnesium bereaksi dengan haloalkana. Ya, reaksi kedua adalah reaksi hidrolisis ya. Hidrolisis senyawa haloalkana yang kita tahu bahwa hidrolisis ini itu adalah reaksi dengan air atau H2O. Jadi nanti senyawa alkananya bereaksi dengan air. Contohnya adalah misalnya 2 bromopropana bereaksi dengan H2O. Nah, menghasilkan apa? Bentuk molekul dari H2O ini kan seperti ini. Pada O memiliki PeB ya, atau satu pasang elektron bebas. Perbedaan keelektronegatifan antara Br dan karbon di sebelahnya menyebabkan karbon berdipol positif dan bromo berdipol negatif. Oh, ini ada kesalahan penulisan ya, ini H. Nah, satu pasang elektron dari oksigen ini akan menyerang karbon. Nah, maka Br ini dia nanti akan melepaskan diri, yang nanti akan ditangkap oleh H, karena ini H+. Maka nanti Br-nya ke H. Itu, maka nanti hasilnya itu adalah CH3, CH2, CH2, ini CH2, OH plus HBr. Nah, jadi perhatikan ini akan terbentuk alkohol atau namanya propanol ya. Selanjutnya reaksi eliminasi pada haloalkana. Bisa lihat di sini, di mana reaksi eliminasi kita tahu itu penghilangan 2 substituen dari satu molekul. Mana untuk eliminasi haloalkana ini akan melibatkan aloksida. Ya, aloksida itu basa konjugasi dari alkohol. Rumusnya R-omin. Ya, jadi kita tahu basa konjugasi, maka dia terdiri dari basa kuat 1A dan 2A ya. 1A di sini kecuali hidrogen ya. Contohnya aloksida yang nanti bisa bereaksi itu misalnya R itu kan CH3 misalnya, CH3O K ya, dari 1A kan CH3 Na atau CH3ONa ya, CH3O-Rb gitu ya. Nah, ini ada contoh di mana CH3 CH2Br atau kita namai ini adalah 1 bromoetana bereaksilah dengan natrium metoksida ini ya, senyawa aloksida. Nah, bagaimana hasilnya? Maka kita tahu dulu bahwa eliminasi itu merupakan kebalikan dari adisi ya. Kalau adisi itu kan cara cepatnya itu adalah dari rangkap menjadi tidak rangkap, tapi kalau eliminasi itu dari tunggal menjadi rangkap gitu. Kita tambahkan dengan CH3O Na ya. Nah, perhatikan di sini bahwa
CH3O, oksigen di sini dia memiliki PeB atau pasangan elektron bebas ya, satu pasang lebih jelasnya di sini, ya kan? Nah, nanti pada reaksi eliminasi ini, PeB dari oksigen di CH3O ini ya akan menyerang hidrogen. Sebelum itu pahami dulu bahwa di sini ada karbon yang mengikat langsung Br. Karbon yang langsung mengikat Br itu kita sebut karbon alfa. Sedangkan karbon setelahnya itu karbon beta. Gitu ya. Nanti yang diserang oleh satu pasang elektron ini adalah hidrogen dari karbon beta. Jadi tanda panah ini itu artinya menyerang. Panahnya kayak gini 2, artinya itu satu pasang elektron menyerang hidrogen ini. Maka nanti dia membentuk CH3OH. Nah, sedangkan di sini masih ada satu tangan alias satu pasang elektron bebas. Hanya udah pergi. Maka satu tangan ini nanti akan membentuk ikatan pi atau artinya ikatan pi di sini adalah rangkap ya. Karena dia membentuk ikatan rangkap di sini, maka karbon yang alfa ini tangannya jadi berapa? Ikatannya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan ya, harusnya karbon itu 4 ya kan? Karena lah tadi dia membentuk ikatan pi atau rangkap di sini. Lalu satu pasang elektron di sini diberikan ke Br. Sehingga Br dia melepaskan diri ya, dilepas. Atau karena Br ini halogen itu merupakan gugus pergi yang baik. Jadi Br ini lepas. Selanjutnya setelah dia lepas ini terbentuklah suatu senyawa CH2 dan hanya udah pergi 1 nih. Awalnya 3 jadi pergi. Lalu di sini terbentuk ikatan rangkap dan CH2 plus Br tadi yang pergi, Br min plus Na ini tadi juga Na-nya terpisah jadi Na plus dan CH3OH tadi. CH3OH. Nah, NaBr ini nanti akan bereaksi menjadi NaBr. Jadi hasilnya ini dari yang tunggal menjadi rangkap, di mana ini namanya adalah etena. Ya, jadi ingat lagi bahwa yang diserang itu adalah hidrogen di karbon beta. Nah, untuk eliminasi ini bisa saja nanti ketemu karbon betanya tuh ada 2 kemungkinan. Ya, contohnya kita tentukan dulu. Ini ada halogennya. Artinya ini adalah karbon alfa, maka sebelahnya itu karbon beta. Ada sebelahnya, ada di sini, ada juga di kanan, ada juga di kiri. Ya kan? Ada di kiri, ada di kanan. Nah, itu harus hati-hati. Nah, maka kemungkinan yang terjadi hidrogen mana yang nanti akan diserang, maka kita mengikuti yang namanya kaidah Zaitsev. Dimana paling terkenal kalimatnya adalah yang miskin semakin miskin. Dimana yang itu adalah hidrogennya. Nah, artinya di sini kita harus mencari karbon yang mengikat hidrogen sedikit. Itulah yang nanti akan diserang. Maka kita lihat ya. Karbon beta ini dia ada 3 hidrogen, sedangkan ini ada 2 hidrogen. Maka yang kita pilih adalah hidrogen yang miskin, yaitu di sini. Maka kita buat dulu. Nah, ikatan antara CH3O dan K akan terputus, di mana nanti satu elektron diberikan ke K dan satu elektron diberikan ke CH3O, yang menyebabkan CH3O menjadi min dan K menjadi plus. Nah, ini nanti yang akan menyerang nih, ya, sepasang elektron ini akan menyerang karbon yang tadi yang lebih miskin ya, karbon beta yang lebih miskin, yaitu yang ini ya kan. Kita kasih tanda bintang untuk mempermudah. Nah, diseranglah nih hanya lalu sepasang elektron membentuk ikatan pi di sini ya, sehingga terbentuk ikatan rangkap. Lalu karena karbon yang alfa tangannya kelebihan ya jadi 5, maka Cl sebagai gugus pergi yang baik dibiarkan pergi. Jadi hasilnya adalah ini ada C ya. Jadi hasilnya adalah CH3 karena hanya udah diberikan maka jadi C hanya satu rangkap CH3 ditambah CH3O yang tadi udah bereaksi dengan H jadi CH3OH ditambah Cl- yang pergi tadi dan juga
Yang pergi ada K+ ya, K+ yang ini, yang K+. Nah, terbentuklah senyawa yang namanya 2-phenol. Nah, mungkin sampai sini dulu tentang haloalkana, dari tadi tata nama, dari isomernya, dan reaksinya, dan reaksi pembentukannya juga. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan di-like dan di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.